Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Pami Channel. Pada kesempatan kali ini, Bapak Pami ingin membahas tentang pertanyaan yang mungkin beberapa minggu yang lalu masuk ke DM dan kolom komentar BFC, yang mana pertanyaan itu mengenai khodam pendamping ketika sudah pergi meninggalkan seseorang yang ia dampingi, apakah bisa kembali kepada yang orang yang dulu ia dampingi gitu. Ya, pada intinya pertanyaannya seperti itu. Jadi ketika seseorang yang memiliki khodam pendamping, lalu beberapa saat gitu kan, tiba-tiba khodam itu pergi, apakah mungkin bisa kembali lagi atau tidak gitu. Jadi itu pertanyaannya. Jadi sebelum BFC melanjutkan pembahasan tentang khodam yang pergi bisa kembali atau tidak, BFC menghimbau, ya seperti biasa, tolong subscribe, like, komen, dan share video BFC agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita masih bisa diberi kesehatan, keselamatan, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berjumpa lagi di Bapak Mi Channel. Dan mohon maaf juga sebelumnya, BFC keterlambatan juga untuk mengupload video-video ataupun menjawab komentar-komentar, pertanyaan-pertanyaan, karena berhubung dalam waktu dekat kemarin gitu kan, karena kita merayakan 17 Agustus hari kemerdekaan kita, dan memang BFC banyak kegiatan gitu kan berhubungan dengan hari kemerdekaan. Jadi BFC memang menunda dalam arti membuat konten dan membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk di komentar ataupun DM IG BFC. Nah, jadi pada video kali ini BFC kembali membahas tentang khodam, yang mana pertanyaan itu mengenai khodam yang mendampingi seseorang ketika ia pergi bisa kembali atau tidak. Jadi pada dasarnya ketika orang yang memiliki khodam pendamping gitu kan, bisa saja memang suatu saat khodam itu pergi dengan beberapa alasan. Yang pertama alasannya yaitu ketika seseorang memiliki banyak khodam gitu kan. Ketika salah satu, misalnya 5 khodam ini, salah satu dari khodam ini ada yang tidak cocok dengan khodam yang lainnya, maka yang tidak cocok ini akan mengalah dan pergi. Nah, contohnya ketika memang cuma ada satu khodam yang mendampingi Anda, dan mungkin ada kesalahan ataupun perilaku kita yang memang membuat energi kita tidak baik dan negatif gitu kan, sehingga khodam yang dalam diri Anda ini ataupun yang mendampingi Anda tidak cocok lagi dengan Anda dan pergi gitu. Nah, itu dua kemungkinan itu. Jadi ketika setelah pergi itu bisa saja kembali lagi, misalnya karena Anda berbuat kesalahan, Anda introspeksi diri, evaluasi diri Anda, dan membuat kebaikan-kebaikan sehingga energi Anda bagus lagi, positif kembali, dan sehingga ketika dia merasakan itu baik, maka dia akan kembali lagi. Itu. Lalu yang kedua, kemungkinan kembali lagi itu khodam yang lain. Bukan berarti saya khodam yang pertama itu, tapi ada khodam yang lain yang datang dengan sendirinya untuk mendampingi Anda dengan adanya kecocokan energi pada saat itu gitu. Jadi bisa juga kembali lagi jawabannya, dan bisa juga datang lagi tapi yang lainnya gitu. Karena BFC pernah mengalami ini, tapi bukan khodam dalam, saya bukan di khodam pendamping di diri, tapi adalah khodam yang menempati suatu benda, yaitu batu cincin, mungkin itu bisa kita bilang badar perak namanya. Jadi ketika itu batu itu memang sudah lama tidak digubris gitu kan, sehingga ada getaran sinyal ataupun ke batin BFC bahwasanya untuk mencari batu itu, dan BFC cari dan dapat gitu kan. Dan saat itu memang khodam itu sudah pergi dan memang bisa dibilang
tidak ada lagi kosong. Tapi ketika BFC pakai gitu, pakai beberapa bulan segala macam, BFC letakkan di bupet gitu, tempat apa, lemari hias ataupun apa gitu, ditaruh, dan dia hadir dalam mimpi gitu. Dalam mimpi itu seperti ini ceritanya. BFC tidur, terasa seperti ada yang keluar dari kamar dan BFC cegah. Itu memang sosoknya kayak tua. Saya panggil, kek, mau kemana? Dan dia kembali, dia duduk bersama saya di tempat biasa saya sholat di kamar itu. Jadi ceritanya ketika itu berdialog lah, kakek dari mana? Nah, saya tinggal di situ katanya. Di mana? Di batu itu. Iya, ada dia kan, di batu itu. Berarti kakek yang bertempat dan menunggu batu cincin itu, saya bilang kan. Iya, saya yang di situ. Kemarin itu saya pergi dari ini untuk sementara katanya. Dan sekarang kakek udah balik lagi. Iya, saya sudah kembali lagi untuk saat ini ke tempat batu itu. Dan kebetulan memang batu itu sudah saya berikan kepada salah satu saudara saya ataupun bilang adik angkat saya, dan saya serahkan dan memang digunakan dia saat ini. Dan jadi itulah pengalaman saya mengapa saya bisa mengatakan khodam yang pergi bisa kembali lagi gitu. Baik itu yang memang lama sudah mendampingi kita, atau memang yang baru saja datang karena adanya kecocokan energi. Jadi sebetulnya ketika khodam mendampingi itu sebetulnya ada kecocokan. Nah, makanya ketika khodam yang memang misalnya kayak gini, pengisian ataupun benda-benda pusaka yang memang saudara BFC mahari gitu kan, ketika tidak ada kecocokan maka akan ada benturan sehingga membuat diri kita itu merasa mungkin tidak nyaman, resah, gelisah, sakit gitu, ataupun misalnya badan tuh ada bagian yang nyeri atau gimana, karena itu ada benturan, karena tidak ada kecocokan. Maka ketika sahabat BC memahari suatu benda, maka minta tolonglah kepada yang memang menjual itu untuk menyelaraskan ataupun mengoneksikan antara energi kita dengan energi yang khodam itu miliki. Karena kalau tidak sama, tidak istilahnya tidak ada kecocokan, maka ini akan berisiko kepada kesehatan kita juga, mental diri kita juga gitu. Makanya saran BFC untuk membeli pusaka ataupun benda-benda itu lebih teliti. Itu saran BFC, karena banyak orang yang memang menjual pusaka ataupun menjual benda-benda yang seperti itu, dia hanya mencari keuntungan saja tanpa memikirkan resiko orang yang membeli itu. Jadi saran BFC agar lebih bijak dalam membeli suatu benda-benda yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Nah, jadi itu saran BFC yang mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat bagi sahabat BFC semua. Ya, tapi dan BFC kembali mengingatkan kalau memang ada sahabat BFC yang merasa kayak mungkin mau penyelarasan, mungkin pembersihan energi negatif atau penyakit-penyakit non medis, baru ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan gaib lah gitu, bisa DM di IG-nya BFC di baba_18. Di situ nanti kita bisa bercerita dan membahas apa masalah-masalah yang sahabat BFC alami dan apa nanti solusinya gitu. Jadi ya mungkin ini saja yang bisa BFC sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang BFC minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.